Halo teman-teman, selamat datang kembali di episode Rumah Sakit Cepat Waras. Nah, ini saya mau bahas penyakit yang sempat diributin orang juga ya, karena angka kematiannya sebenarnya cukup tinggi, pasiennya pun banyak, tapi kok kalah pamor sama COVID. Apa tuh? TBC. Sebelumnya saya mau menceritakan hal yang menyedihkan sih sebenarnya ini ya, karena ini bukan prestasi ya. Kalau teman-teman udah bosen lihat angka laporan kasus COVID tiap hari ini, saya mau kasih tahu deh laporan kasus TBC dan situasi TBC di Indonesia tuh gimana. Per Maret tahun 2020 ya, dari website Kemenkes nih ya, Departemen Kesehatan, itu data estimasi orang Indonesia yang kena TBC itu sampai 800 ribuan loh. Banyak ya. Dan sayangnya nih ya, dari 800-an ribu itu ada sekitar 35% yang nggak ketahuan padahal orangnya sakit TBC. Makanya nih jumlah yang meninggal karena sakit TBC itu juga lumayan tinggi, hampir 12 ribu loh. Dan Indonesia ini mengukir prestasi dalam hal yang tanda kutip kurang baik. Kita peringkat nomor 3, aduh, di seluruh dunia ya, peringkat nomor 3 di bawah Cina sama India coba. Sebagai negara dengan penduduk yang kena TBC paling banyak. Aduh, kalau punya duit paling banyak mending dah ini kena TBC coba. Ya, ini harus menjadi bahan evaluasi ya. Padahal kalau TBC diobatin itu data kesembuhan ya dari Kemenkes itu cukup tinggi loh. Hampir 90%-nya tuh sembuh. Meskipun memang ada sebagian kecil ya yang kena TBC kebal obat yang kita sebut dengan multi drug resistant TBC, itu ngobatin memang lebih susah lagi. Dan jangan lupa TBC itu kan orang kena biasanya karena daya tahan tubuh melemah. Ada penyakit juga nih yang kadang kita nggak terlalu ingat-ingat tapi juga sudah cukup banyak, yaitu HIV. Jadi makanya sekarang protokolnya semua orang yang kena TBC itu HIV-nya juga harus dicek. Jangan-jangan dia kena TBC gara-gara udah ada virus HIV-nya sehingga daya tahan tubuhnya melemah. Kalau misalnya ada pasien datang ke poliklinik saya atau datang ke UGD ya, begitu orang kelihatan badannya kurus, kayak kurang gizi gitu ya, atau kelihatannya lemes, ya pucet, kelihatannya orang sakit udah lama, terus batuk-batuk. Bedanya sama COVID ya, meskipun paru-parunya sama-sama banyak dahak, TBC ini paling sering itu berdahak deh batuknya. Dan nggak cuma sehari 2 hari, paling nggak dia udah 2 minggu batuk nggak kelar-kelar. Bapak batuk ya? Iya dok, saya batuk dok, nggak berhenti-berhenti. Lagi ganggu tidur dok. Udah berapa lama? Udah 2 bulan dok. Saya menderita kayak gini. Hah? Sudah 2 bulan? Iya dok, aduh nggak enak pokoknya. Berdahak ya pak? Dahaknya warna apa? Dahaknya kadang hijau, ada campur darah dok. Kayak gini dok. Ya biasanya tuh kadang-kadang udah ke dokter A, ke dokter B dikasih antibiotik A, antibiotik B, nggak sembuh-sembuh, masih batuk juga, berat badan makin habis, nafsu makan turun ya, terus juga malam-malam sering juga tuh yang kita sebut dengan keringat malam ya, jadi dia kebangun ya keringetan sampai bajunya basah. Terus kalau kita tanya-tanya juga mungkin di dalam rumahnya atau tempat kerjanya atau teman sekolah itu ada juga yang tandanya kayak gitu tuh, batuk-batuk, kurus gitu. Jadi mungkin dia tertular dari situ. Dan sialnya TBC ini airborne loh, jadi menular lewat udara ya. Tapi kok kasusnya nggak segampang itu menular kayak si COVID? Nah, karena sangat ditentukan oleh daya tahan tubuh nih. Kalau misalnya daya tahan tubuhnya bagus, orang nggak gampang kena TBC. Kayak saya nih dokter nih, kalau misalnya paru-paru saya diperiksa gitu, mungkin udah ada kuman TBC, nggak mau saya ketemu pasien macam-macam gitu kan, pastilah udah ada terpapar sama kuman TBC. Cuman karena saya menjaga daya tahan tubuh dengan baik, kuman TBC diem-diem aja. Mungkin banyak juga yang nggak tahu kalau TBC itu sebenarnya penyakit yang bisa hinggap di seluruh tubuh, benar-benar seluruh tubuh loh ya. TBC ginjal, ya TBC usus, TBC liver, TBC pankreas, bahkan pernah ada kasus TBC payudara, TBC organ kandungan wanita, ya TBC tulang yang sampai bungkuk orangnya tuh. Wah, TBC itu bisa kena di mana aja, meskipun memang lebih jarang dibandingkan TBC paru-paru. Tapi ya kita mesti waspada. Rata-rata tuh semua yang kena TBC pasti kurus, nafsu makannya juga nggak bagus, dan sakitnya nggak sembuh-sembuh udah lama. Apalagi kalau punya HIV, hati-hati. Ini memang makanya di Indonesia ini banyak karena status ekonomi dan status gizi yang jelek itu berpengaruh meningkatkan resiko kena TBC. Belum lagi kalau misalnya dia tinggal di
pemukiman yang padat penduduk, yang status ekonominya dan pendidikannya, kebersihannya juga kurang bagus, rapat-rapat tinggalnya, itu banyak sekali resiko terkena TBC. Terutama yang mungkin mesti waspada mereka dengan diabetes tuh ya. Selain HIV yang saya sebut tadi ya, pasien-pasien diabetes itu daya tahan tubuhnya lebih nggak bagus dibanding orang yang tidak diabetes. Jadi itu juga banyak juga pasien saya diabetes kena TB. Ketahuan diabetesnya gara-gara dia TBC, diperiksa gula ternyata tinggi. Jadi hati-hati. Terus mereka yang kanker ya, yang sedang dalam pengobatan kemoterapi, terus juga pasien-pasien autoimun yang minum obat-obat untuk ya tanda kutip mengurangi daya tahan tubuhnya, itu juga banyak juga tuh yang risiko kena TBC. Nah, sebenarnya ya TBC bisa dicegah yaitu tadi ya dengan pola hidup bersih dan sehat. Jadi sebenarnya ini kejadian wabah Covid ini memaksa kita untuk selalu berpola hidup yang bersih dan sehat, itu juga membantu mencegah banyak penyakit yang lain. Yang apalagi TBC ini kan airborne ya. Jadi pakai masker selain melindungi dari Covid juga melindungi dari TBC. Sering cuci tangan itu juga melindungi juga dari TBC. Jaga jarak apalagi kalau misalnya tinggal di pemukiman yang tidak padat gitu ya, resiko kena TBC-nya makin rendah lah. Untuk pengobatan sendiri sebenarnya TBC paru ya, ini paling sering kan TBC paru. TBC paru tuh kalau tidak ada komplikasi atau apa-apa dan kumannya sensitif sama obat, 6 bulan tuh cukup. Cuman 6 bulan itu ya nggak sebentar ya minum obat ya, dan minum obat TBC tuh kadang nggak enak, mual-mual, muntah ya, bisa sampai gangguan liver segala macam, meskipun jarang terjadi gitu. Makanya perlu ini ya, ada istilahnya pengawas minum obat ya, untuk memastikan orang yang sakit itu rutin minum obatnya, jangan sampai bolong-bolong. Karena kalau bolong terus kumannya jadi kebal, waduh mesti ngulang lagi dari awal, obatnya diganti, jadi makin susah, resiko komplikasi menjadi TBC yang berat, aduh makin pusing, dokternya juga pusing. Jadi kalau misalnya sampai didiagnosis TBC, berobatlah yang bener. Udah bersabar deh, tekunin deh tuh 6 bulan. Kan paling lama berobat TBC yang saya tahu tuh ya ada sih yang sampai setahun 2 tahun, misalnya TBC di tempat-tempat yang agak susah gitu jangkaunya tulang gitu, itu tuh biasanya lebih lama pengobatannya. Tapi bisa sembuh kok, karena ini penyakit infeksi. Penyakit infeksi itu targetnya sebenarnya sembuh. Jadi teman-teman jangan kecil hati kalau sampai kena TBC, berobat yang baik. Dan untuk yang masih sehat, jaga selalu kesehatan. Dan kalau info saya ini bermanfaat, ya jangan lupa like, share, dan subscribe. Nyalain juga loncengnya supaya dapat notifikasi kalau ada video baru dari Nidala. Dan sampai jumpa di episode Rumah Sakit Cepat Waras berikutnya. Bye-bye.